السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لغة العرب أشرف لغات العباد، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد الذي هو أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-22 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan pelajaran yang ke-7 beserta dengan latihan-latihannya, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dan memasuki pelajaran yang ke-8. Kata penulis hafizahullah ta'ala, ad-darsu tsamin. Ad-darsu ats-tsaminu, pelajaran yang ke-8. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar kata benda yang beralif lam yang terletak setelah kata tunjuk. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar hukum kata benda yang beralif lam yang terletak setelah kata tunjuk. Maka pada pelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan hukum kata benda. Dan kata benda tersebut memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, kata benda tersebut adalah kata benda yang beralif lam, diawali oleh alif lam. Kemudian yang kedua, kata benda yang beralif lam tersebut terletak setelah kata tunjuk. Silahkan teman-teman sekalian lihat tulisannya, dengarkan bacaan dan pengucapannya, kemudian ikuti atau ulangi setelah saya. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, hadar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Pria ini adalah seorang pedagang dan pria itu adalah seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang itu dan rumah itu milik dokter itu. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter itu dan mobil itu milik pedagang itu. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, teman-teman sekalian, di sini penulis menyebutkan 10 contoh kalimat untuk menjelaskan hukum seputar kata benda yang beralif lam yang terletak setelah kata tunjuk. Kata benda yang beralif lam dan didahului
kata tunjuk dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah badal. Kata benda yang beralif lam yang terletak setelah kata tunjuk dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah badal. Maka badal adalah kata benda yang beralif lam yang terletak setelah kata tunjuk. Meskipun akan datang pelajaran atau materi berikutnya di pembahasan berikutnya, di jilid-jilid berikutnya, bahwasanya hakikat badal itu bukan hanya seputar kata yang beralif lam setelah kata tunjuk. Akan tetapi di sini beliau menyebutkan atau penulis menyebutkan salah satu bentuk dari badal tersebut. Di sini beliau menyebutkan 10 kalimat yang berkaitan dengan badal ini. Adapun kalimat yang pertama, kata penulis, hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Pria ini adalah seorang pedagang. Telah berlalu teman-teman sekalian bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua jenis, yaitu yang pertama kalimat nominal, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda, dikenal dengan istilah al-jumlah al-ismiyah. Dan yang kedua kalimat verbal, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja, dikenal dengan istilah al-jumlah al-fi'liyah. Adapun kalimat nominal atau al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan telah berlalu penjelasan dan pembahasan seputar mubtada dan khobar ini pada pelajaran yang keempat. Maka di sini pada kalimat hadzal rajulu tajirun, hadza sebagai mubtada, sedangkan tajirun adalah khobarnya. Maka yang di tengah-tengah itu yaitu kata ar-rajulu, dia adalah badal, ya, pengganti. Karena dia adalah pertama dia kata benda yang beralif lam, kemudian yang kedua sebelumnya ada kata tunjuk yaitu kata hadza. Dan badal ini, pengganti ini mengikuti hukum kata yang digantikannya. Badal mengikuti hukum kata yang digantikannya. Dan dalam hal ini ar-rajulu menggantikan kata hadza, ya, mubtada hadza. Dan mubtada asalnya dia adalah harokat akhirnya di dhamma, ya. Hanya saja kenapa hadza di sini harokat akhirnya tidak di dhamma, karena dia termasuk kata yang mabni, kata yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Maka mubtada tersebut di dhamma harokat akhirnya kalau mubtada tersebut berasal dari kata mu'rab, kata yang dapat berubah harokat akhirnya. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa kata berdasarkan apakah harokat huruf akhirnya bisa berubah atau tidak ada dua jenis. Yang pertama ada kata mu'rab, isim mu'rab, yaitu kata benda yang dapat berubah harokat akhirnya. Contoh kitabun, qalamun, baitun, dan masjidun, dan seterusnya, ya. Karena kata-kata ini dapat berubah harokat akhirnya. Contoh kata kitabun bisa berubah menjadi kitabin dan berubah menjadi kitaban. Yang kedua ada kata yang mabni, ya. Contoh yaitu kata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Contoh hadza, hadhihi, dzalika, tilka, huwa, hiya, ya. Semua kata tunjuk, semua kata ganti itu tidak bisa berubah harokat akhirnya, termasuk dari kategori kata mabni. Ya, kita kembali ke pembahasan inti, yaitu seputar badal. Nah, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya badal ini mengikuti hukum kata sebelumnya, kata benda sebelumnya. Maka ar-rajulu dibaca dhamma harokat akhirnya karena dia menggantikan hadza, dia menggantikan mubtada, dan mubtada itu harokat akhirnya
domma. Oleh karenanya ar-rajulu pun harokat akhirnya di domma. Kemudian kalimat yang kedua, dzalikar rajulu tabibun. Dzalika mubtada, tabibun khabar, dan ar-rajulu ini adalah badal. Maka dapat kita simpulkan di baris pertama ini terdapat dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah hadzal rajulu tajirun, dan kalimat yang kedua adalah ucapan penulis dzalikar rajulu tabibun. Sedangkan huruf waw yang berada di antara kedua kalimat ini adalah huruf yang berfungsi sebagai kata penghubung. Kemudian kalimat yang ketiga di baris yang ketiga, hadzal baitu littajiri. Rumah ini milik pedagang itu. Hadza mubtada, littajiri adalah khobar, sedangkan al baitu adalah badal. Nah, teman-teman sekalian, mengapa badal itu didatangkan dalam jumlah ismiyah? Itu biasanya ingin di dalam konteks kalimat ini, di kalimat yang ketiga itu agar orang yang berbicara ingin menambahkan penjelasan kepada kata khobar, karena asal sebenarnya di kalimat yang ketiga ini asal kalimatnya adalah hadza baitun. Hadza baitun ini adalah sebuah rumah. Namun tak kala kita ingin menambahkan penjelasan yang berkaitan dengan kata baitun ini, kata rumah, misalnya kata kepemilikan, littajir misalnya milik pedagang itu, maka kita harus menjadikan al-bait ini menjadi kata yang ma'rifah, kata yang beralif lam, ya, telah berlalu pembahasan penjelasan serta hukum tentang isim ma'rifah dan isim nakirah pada pelajaran yang ketiga. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita harus tidak boleh kita katakan hadza baitun littajiri. Ini keliru, ya. Ketika kita ingin memberikan tambahan penjelasan kepada al-bait, kita harus memberikannya, kita akan menambahkan alif lam dulu di depannya, kemudian setelah itu menambahkan keterangan setelahnya. Hadzal baitu littajiri. Mengapa seperti itu? Karena kan mubtada itu asalnya dia harus berupa isim ma'rifah. Asal mubtada harus berupa isim ma'rifah. Dan saya tidak akan jelaskan kembali lagi apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah itu karena telah berlalu penjelasan dan pembahasannya di pelajaran yang ketiga. Bagi teman-teman sekalian yang baru mengikuti pelajaran ini atau teman-teman yang telah menyimak pelajaran tersebut namun masih kurang memahaminya atau lupa tentang pembahasan tersebut, silahkan teman-teman sekalian kembali menyimak pelajaran atau pertemuan kita yang ketiga atau pelajaran yang ketiga dari buku ini. Kemudian kalimat yang keempat berikutnya, dzalikal baitu lit-tabibi. Dzalika mubtada, lit-tabibi khabar, sedangkan al-baitu adalah badal pengganti, ya. Asalnya adalah dzalika baitun, ya, itu adalah rumah. Namun ketika kita ingin menambahkan penjelasan terkait dengan kata baitun ini, al-bait, kita harus menambahkan alif lam terlebih dahulu, kemudian mendatangkan kata atau kalimat penjelas bagi kata al-bait. Kemudian berikutnya kalimat yang ke 5 di baris yang kelima. Liman hadhihi sayyaratu. Liman adalah khobar, sedangkan hadhihi adalah mubtada, as-sayyaratu adalah badal. Di sini teman-teman sekalian, di kalimat nominal yang kelima ini khobarnya dikedepankan karena berupa kalimat tanya. Dan pada kalimat nominal itu kalau dia berupa kalimat tanya, kebanyakannya kata tanyanya dikedepankan, kemudian di khobarnya dikedepankan, kemudian mubtadanya diakhirkan. Kemudian kalimat yang ke-6, liman tilka, dan milik siapa itu, artinya milik siapa mobil itu. Asal kalimat
liman tilka ini adalah liman tilka sayyaratu. Hanya saja kata as-sayyaratu dihapus karena telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Ya, jadi liman khobar, tilka adalah mubtada. Jadi liman adalah khobar yang didahulukan, tilka mubtada yang diakhirkan, sedangkan as-sayyaratu adalah badal yang terhapus karena telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Dari sini juga dapat kita memetik faidah teman-teman sekalian bahwasanya asal mubtada itu dikedepankan, disebutkan lebih dahulu kemudian khobarnya setelah itu. Hanya saja pada sebagian keadaan tertentu mubtada itu diakhirkan. Jadi yang disebutkan terlebih dahulu adalah khobarnya, kemudian setelah itu mubtadanya. Dan akan datang rincian seputar kapan mubtada itu wajib dikedepankan, kapan wajib diakhirkan, dan kapan boleh dikedepankan dan boleh diakhirkan. Kemudian berikutnya di kalimat yang ketujuh pada baris yang ke-6, hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Hadhihi mubtada, lit-tabibi adalah khabar, sedangkan as-sayyaratu adalah badal dari kata hadhihi. Kemudian kalimat yang ke-8, wa tilka lit-tajiri. Ya, dan itu milik pedagang itu. Asalnya tilka sayyaratu lit-tajiri. Ya, mobil itu milik pedagang itu. Badalnya yaitu kata as-sayyaratu dihapus karena telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Kemudian kalimat yang ke-9, hadhihi sayyaratu minal yabani. Mobil ini dari Jepang. Hadhihi mubtada, minal yabani khabar, sedangkan as-sayyaratu adalah badal dari kata hadhihi. Kemudian kalimat yang terakhir, kalimat yang ke-10, kata penulis tilka min Amerika, dan itu dari Amerika maksudnya, dan mobil itu dari Amerika. Asal kalimat ini adalah tilka sayyaratu min Amerika. Badalnya dihapus yaitu kata sayyaratu karena telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, kata benda yang beralif lam yang terletak setelah kata tunjuk dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah badal, pengganti. Dan pengganti itu mengikuti hukum kata yang digantikannya, kata benda sebelumnya. Jadi kalau hukum kata benda sebelumnya harusnya berharokat dhammah, maka badal itu juga harus dhammah. Jika kata yang digantikannya berharokat kasroh, maka badal tersebut juga harus kasroh. Dan jika yang digantikan itu adalah fathah, maka badal tersebut juga harus berharokat fathah. Dan akan datang nanti contoh-contoh badal yang berharokat kasroh serta badal yang berharokat fathah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.